Nah, hello everyone, selamat datang di Oasis Session. Oasis Session adalah sekitar 30 menit kurang lebih dikit tentang penyembahan dan sedikit inspirasi firman Tuhan yang akan teman-teman bisa nikmati di hari Rabu ini. Hari Rabu mungkin adalah salah satu hari di mana tensinya paling tinggi, dan saya berdoa supaya penghiburan dari Tuhan bisa menyegarkan teman-teman kembali dan minimal membuatmu bisa bertahan menghadapi sisa-sisa hari. Hai Jess, hai everyone. Dan hari ini saya bicara tentang karunia menikmati. Kita pengen bisa menikmati banyak hal. Dan hari ini sebelum saya bicara, biar kita menikmati apa yang kita bisa berikan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas belas kasihan-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih atas kami masih bisa ada di keadaan kami sekarang. Walaupun kadang pemikiran kami kadang suka sulit Tuhan. Kami tahu bahwa banyak hal di pikiran kami yang sulit kami cerna Tuhan. Bahkan di banyak hal di hidup kami sulit. Tapi kami hari ini, kami gak mau cuma hidup dalam ketakutan. Kami gak mau cuma hidup dalam kekhawatiran kami. Kami mau menyerahkan kekhawatiran kami kepada-Mu Tuhan. You unravel me with a melody. You surround me with a song. Come on, sing it out. Of deliverance from my enemy. Till all my fears are gone. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Terima kasih, Yesus. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. Oh, I'm no longer slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer slaves to fear. I am a child of God. No longer slaves. I am no longer slaves. I am no longer slaves. Oh, kami bukan lagi hamba, tapi kami anak raja. Teman-teman yang tahu katakan sama-sama sekali lagi, sing it out. You unravel me with a melody. You surround me with a song. Yang percaya katakan sama-sama. Of deliverance from my enemy. Oh, all my fears and gone. Sing it out. I'm no longer slaves to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer slave to fear.
I am a child of God. I'm no longer slave to fear. Yang percaya katakan ya. Yes, I am a child. Yang percaya kita anak Tuhan. Come on, sing it out with me dimanapun kamu berada. Oh, I'm no longer slave to fear. Yes, I am a child of God. I'm no longer slave to fear. Bukan lagi budak dari ketakutan. Oh, thank you Lord, Kau melepaskan kami dari ketakutan. Dari ketakutan, because I am a child of God. Oh, sing it out. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and say I am a child of God. Sing it out. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and see I am a child of God. Oh, I am a child of God. I'm no longer slave to fear. Sing it out. Katakan sama-sama. I am a child of God. Oh, I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Dimanapun kamu berada, kalau kamu di rumah, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer. Sing it out. Amen. Karena apa? Oh, I am the child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. Oh, aku anakmu. I am the child of God.
Bagi kami yang saat ini lagi patah Tuhan, yang bahkan saat kami mungkin nggak dalam keadaan terbaik, hari ini kami percaya dalam krisis kami Engkau berbicara di setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau berbicara dimanapun Tuhan, bahkan di tempat manapun Engkau berbicara. Thank you, thank you Lord. Katakan sama-sama ya teman-teman ya. Oh, I've seen you move the mountains, and I believe I've seen you do it again. You made a way, then there is no way, and I believe I've seen you do it again. I've seen you move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way from there is no way, and I believe I see you do it again. Pertolongan-Mu telah kami alami, akan kami bisa terima lagi Tuhan. Kau Tuhan yang karakternya gak berubah Tuhan. Kami bisa lihat apa yang Kau lakukan, dan kami tahu Kau akan lakukan lagi. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ada dalam patah atau di mana apapun keadaan mereka. Kau memberi mereka kuasa dan kekuatan Tuhan. You give them. Akan sama-sama sekali lagi yuk. Ada terang-Mu yang menuntunku, ada kasih-Mu yang selalu memuaskanku. Tangan kuat-Mu yang selalu menopang hidupku. Oh Yesusku, karena kasih-Mu ku kan bangkit. Hadirat-Mu yang selalu penuhiku. Firman-Mu yang jadikanku kuat di dalam-Mu. Oh Yesusku, sing it out. Ada terang-Mu yang menuntunku, ada kasih-Mu yang selalu memuaskanku. Tangan kuat-Mu yang selalu menopang hidupku. Oh Yesusku, oh karena kasih-Mu ku kan bangkit. Hadirat-Mu yang selalu penuhiku. Firman-Mu yang jadikanku kuat di dalam-Mu. Oh Yesusku, katakan sama-sama sekali lagi. Oh ada terang-Mu yang menuntunku, ada kasih-Mu yang selalu memuaskanku. Oh, oh, tangan kuat-Mu yang selalu menopang hidupku. Oh Yesusku, karena kasih-Mu ku kan bangkit. Hadirat-Mu yang selalu penuhiku. Oh firman-Mu yang jadikanku kuat di dalam
dalammu. Oh Yesusku, oh Yesusku, firman-Mu yang jadikanku kuat di dalam-Mu. Oh Yesusku, thank you Lord Jesus, firman-Mu yang jadikanku kuat di dalam-Mu. Oh Yesusku. Thank you Lord. Bapak, di sisa 15 menit ini biarlah kami bisa merenungkan firman-Mu. Biarlah ini bisa menjadi penghiburan bagi di tengah hidup kami yang gak mudah ini Tuhan. Thank you Lord, dalam nama Yesus, amin. Oke, halo teman-teman, welcome to worship session ini. Ya, are you guys blessed? Saya tahu gak semua tahu lirik lagunya, tapi saya berdoa supaya teman-teman juga bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan itu menembus semua platform. Dan makanya sampai detik ini di One Church masih banyak yang pakai online. Bukan karena kita anti onsite, kita pun ada ketemuan onsite teman-teman. Tapi ini semua terjadi karena kami percaya bahwa hadirat Tuhan menembus semua platform. Nah, tapi juga tetap teman-teman, bagi teman-teman yang hari ini datang, saya juga mau encourage teman-teman untuk datang ke ibadah onsite di One Church. Kenapa? Karena kekristenan bukan cuma soal believing, tapi juga belonging. Bukan cuma believing in God, tapi juga belonging in God's community. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa jangan pernah lupa bahwa memang hadirat Tuhan menembus semua platform dan hadirat Tuhan bisa ada di situ. Hai James, tetapi nggak ubah kenyataan bahwa kita tetap harus kalau bisa ketemu walaupun cuma seminggu sekali, kita ketemu tatap muka, let's talk, kita bisa ngobrol, kita bisa sentuhan fisik teman-teman, kita bisa apalagi pandemi sudah mulai menurun. Ingat sekali lagi teman-teman, kekristenan nggak cuma soal believing in Christ, tapi juga belonging in the community. Jadi banyak orang bilang kekristenan cuma soal believing, percaya Kristus. Iya, cuma setengah. Kekristenan di Alkitab, di Kisah Para Rasul mengatakan believing and belonging. Believing, percaya dia, belonging, terkoneksi di dalam komunitas yang dia ciptakan. Dalam hal ini adalah gereja, dalam hal ini adalah komunitas rohanimu. Saya hari ini mau bicara tentang sesuatu yang jarang teman-teman dengar, yaitu tentang karunia menikmati. Karunia menikmati ini sesuatu yang penting teman-teman. Kenapa? Karena ini salah satu sumber kebahagiaan teman-teman. Nggak semua di antara kita punya semua hal. Nggak semua di antara kita mungkin bisa memiliki hal-hal yang jadi impiannya. Tetapi teman-teman percaya nggak bahwa kamu tidak perlu punya semua untuk bisa menikmati hidup? Kamu nggak perlu punya semua untuk bisa bersyukur. Kamu nggak perlu semua untuk bisa menikmati semua hal yang ada dalam kehidupanmu. Kamu nggak perlu miliki semua impianmu nggak perlu terkabulkan untuk bisa menikmati semua dan bisa membawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Maka di Pengkhotbah 2:24-25 versi BMK mengatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum dan menikmati hasil kerjanya. Lihat teman-teman, makan, minum, dan menikmati hasil kerjanya. Makan itu biasa, minum itu biasa, menikmati hasil kerja itu biasa. Semua orang kerja, semua orang bisa menikmati hasilnya. Tapi yang berbeda adalah Alkitab bilang, kamu bisa ubah cara kamu menikmati. Aku sadar bahwa itu pun pemberian Allah. Teman-teman perhatiin baik-baik. Kenapa? Kemampuan untuk bisa menikmati makanan, kemampuan bisa menikmati minum, kemampuan bisa untuk menikmati hasil kerja, kemampuan untuk bisa mengucap syukur bahkan dari apapun yang kamu miliki, walaupun belum sesuai seperti kamu harapkan, itu pun pemberian Allah. Siapakah yang dapat makan dan bersenang-senang tanpa Allah? Wow, gitu. Teman-teman, ada satu kasih karunia yang saya harap teman-teman bisa terima. Dan saya berharap teman-teman kalaupun belum bisa mengejar kasih karunia ini. Namanya karunia menikmati. Terkesannya bercandaan ya, tapi exist, ada. Karunia untuk bisa menghargai. Kasih karunia untuk bisa menikmati hal-hal kecil di hidupmu, untuk bisa bersyukur atas yang hidupnya, yang bahagianya sederhana. Teman-teman tahu gak, ada begitu banyak orang yang menderita. Kenapa? Untuk bahagia dia harus pergi ke Bali dulu. Untuk bahagia dia harus pergi kemana-mana dulu. Untuk bahagia dia harus punya duit banyak. Untuk bahagia dia harus bisa traveling kemana-mana. Untuk bisa healing dia harus pergi ke suatu tempat dulu. Pas sudah selesai healing, dia pas lihat billingnya, langsung dia giling. Ada begitu banyak orang yang untuk bisa menikmati itu sulit. Jadi teman-teman, tapi Tuhan bilang bahwa gak perlu
susah-susah untuk bisa menikmati hidupmu. Nggak perlu susah-susah untuk bisa mengucap syukur. Nggak perlu susah-susah untuk bisa menikmati apa yang Tuhan taruh di hidupmu, teman-teman. Kemampuan untuk bisa bersuka cita. Karena menikmati ada kemampuan untuk bisa bersuka cita dan bahagia dengan yang kita punya maupun tidak punya. Artinya apa? Teman-teman, walaupun teman-teman mungkin makannya cuma nasi campur sambal sama tempe, teman-teman masih bisa ngucap syukur, tempe enak ya. Walaupun teman-teman mungkin rumahnya kecil, tapi teman-teman masih bisa ngucap syukur, at least masih bisa tidur, at least masih ada bantal. Ini merupakan satu karunia yang luar biasa menurut saya, teman-teman. Kenapa? Karena karunia untuk menikmati yang biasa itu justru sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena biasanya kita harus punya luar biasa dulu baru kita bisa nikmati. Tapi kenyataannya untuk bisa menikmati yang biasa itu butuh sesuatu yang luar biasa. Ada orang udah dikasih steak, wagyu, A5, A6, A7, A10, A6 dan segalanya, dia masih nggak bisa ngucap syukur. Udah dikasih sekolah yang baik, udah dikasih ini, udah dikasih itu, udah dikasih semua hal yang baik di hidupnya, masih nggak bisa ngucap syukur. Udah dikasih ini itu, udah dikasih mobil yang terbaik, udah dikasih kuliah yang terbaik, masih nggak bisa ngucap syukur. Udah dapat keluarga yang baik, masih nggak bisa ngucap syukur. Segala sesuatu, segala orang di sekitarnya dia diberantemin, teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak? Ada orang yang dapat ayam geprek aja yang dia suka, terus sambelnya kebetulan banyak, dia bisa bersyukur. Bagi saya, orang yang kedua ada orang lebih bahagia dari orang manapun. Bayangin gak sih, lu ngelihat cabai aja, lu dikasih cabai lebih aja, lu bersyukur setengah mati. Dan makanya inilah salah satu kenapa Yesus bilang jadilah seperti anak kecil. For information, Yesus mengatakan jadilah childlike, bukan childish. Childlike itu seperti anak kecil, childish itu kekanak-kanakan. Tuhan tidak panggil kita jadi kekanak-kanakan. Hello. Tapi Tuhan panggil kita menjadi childlike. Childlike berarti kita mengambil sisi-sisi positif dari anak kecil. Anak kecil itu apa? Ini saya mau kasih tahu teman-teman. Anak kecil dikasih pen aja dia happy. Anak kecil tisu jatuh aja bisa ketawa. Kenapa? Bahagianya dia sederhana, teman-teman. Bahwa kita kadang terlalu sering ribet. Kita terlalu sering ingin berjuang mengejar karir kita. Tanpa kita lupa bahwa sebenarnya kita bisa. Walaupun saya nggak bilang bahwa hidupmu udah sempurna. Saya tentu nggak bilang karirmu udah sempurna. Saya nggak bilang bahwa kamu udah di posisi yang tertinggi. Tapi kamu bisa mulai menikmati hidupmu sekarang. Kenapa? Saat kamu menyadari ada karunia menikmati yang Tuhan berikan. Jadi jangan takut, teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Saya punya teman saya punya anak ke Indomaret aja happy-nya setengah mati, teman-teman. Pergi ke Maret kecil aja, dia happy ketawa-ketawa. Sejak kapan sifat-sifat muda bersyukur itu hilang dari hidup kita? Sejak kapan karunia menikmati itu kita lupakan? Sejak kapan, teman-teman? Nah, kenapa? Karena gini, teman-teman, saya mau kasih tahu, ada yang punya rumah besar masih bisa aja protes sana sini. Ada yang punya rumah kecil tapi bisa ngucap syukur. Saya ada contoh orang yang bisa menikmati di tempat-tempat kecil. Di tempat kecil happy, di tempat besar happy. Saya ingat di tempat kecil, apartemen saya dulu kecil, dan saya bilang Tuhan thank you kecil, jadi bisa kemana-mana dekat. Enak banget saya. Terus setiap kali istri saya tahu saya suka banget ada satu merek ayam gepuk yang saya sering makan. Dan begitu saya ingat saya pulang dari US pada waktu itu, yang saya pengen pesan pertama kali itu. Dan saya ingat betapa saya bahagianya pada waktu saya bisa mendapatkan itu. Ayam itu digepuk, sambal bawang, terus enak banget sate kulitnya. Dan itu saya bersyukur sekali. Nah, oke. Nah, jadi kita belum ngerti bahwa karunia menikmati itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kita miliki. Tapi ada hubungannya dengan respons kita terhadap apa yang kita miliki. Dan cara pikir kita soal apa yang berharga dalam diri kita. Nah, teman-teman, kita juga harus mikirin kenapa kamu sulit bersyukur. Kenapa? Karena kamu anggap yang kecil-kecil itu nggak membahagiakan. Karena kamu anggap yang kecil-kecil itu tidak bernilai. Padahal hanya karena kamu tidak menghargainya, bukan berarti dia kehilangan nilainya. Teman-teman, bisa tidur nyenyak dan nggak bangun-bangun itu sesuatu yang berharga. Itu patut kamu nikmati. Ada momen yang saya susah tidur dan saya sulit sekali nikmatinnya. Tapi pada waktu kamu bisa menikmati, kalau kamu bisa tidur nyenyak, kamu bangun pagi, kamu harus bisa nikmatin, teman-teman. Jadi ini bukan bicara, ini tidak selalu bicara soal apa yang kita miliki, tapi respons yang kita miliki. Ada orang gaya hidupnya malah makin stres. Tapi ada orang hidupnya irit, simple, tapi kok dia bisa nikmatin ya?
Makin simple dia enjoy, bisa tidur, bisa BAB, bisa minum bubble tea sambil nonton teman-teman. Kayak walaupun duitnya pas-pasan, beli boba aja happy-nya setengah mati. Teman-teman bisa lihat, aduh saya jadi pengen boba kan, aku pengen boba ya nanti ya di sini. Sorry, sebenarnya abis ngeliatnya jadi pengen boba teman-teman yang asem-asem kayak seger nih abis ini ya. Sorry, ada istri saya di situ. Oke, teman-teman, this is a very beautiful grace dan saya berdoa supaya teman-teman bisa mendapatkan hal ini. Dan semua dimulai dari kamu mensyukuri semua yang Tuhan memiliki. Dan kamu melihat kembali apa yang Tuhan sudah miliki. Jangan-jangan hari ini kamu berdiri di tempat di mana kamu dulu inginkan. Jangan-jangan hari ini kamu berdiri di jawaban doamu. Jangan-jangan, mungkin kamu sekarang lagi kesel dengan kerjaanmu dan sebagainya. Tapi jangan-jangan kamu mungkin lagi berdiri, lagi berada dalam jawaban doamu. Aku Lemon Yakult ya diri. Oke. Oke, nah mungkin kamu juga perlu shift fokus kamu dan berusaha menikmati yang kamu miliki. Bagi teman-teman yang anaknya bandel, ingatlah dulu kamu pernah pengen punya anak. Bagi kamu teman-teman yang misalnya udah punya pekerjaan lagi berat, ingat teman-teman, mendingan kamu punya pekerjaan tapi stres atau nggak punya pekerjaan tapi nggak stres, tapi stres teman-teman. Tadi saya baru lihat ada teman yang 3 bulan panik nggak ada kerjaan. Saya tahu nggak berapa nggak enaknya, tapi hari ini saya cuma mau saya akan doakan kamu. Tapi kamu juga jangan panik. Kamu harus tetap berjuang, kamu harus tetap semangat, kamu harus tetap kuat. Kamu jangan pernah menyerah. Nah hari ini kamu perlu jangan lupa bahwa kamu masih punya karunia menikmati. Kamu masih bisa menikmati hal-hal yang lain dan juga tanpa menurunkan pengharapan kamu. Teman-teman gini nih, karunia menikmati ini seperti gini. Kamu bisa menikmati yang kamu miliki sekarang tanpa menurunkan pengharapanmu atas apa yang kamu ingin miliki. Jadi ide yang kayak gini, kamu bisa menikmati yang kamu punya sekarang tanpa menurunkan pengharapanmu atas apa yang bisa terjadi. Teman-teman, stres, banyak kerjaan tuh stres, nggak ada kerjaan tuh stres. Silahkan dipilih stresnya. Kebanyakan makanan itu stres, kurang makanan juga stres. Mari kita pilih stres kita. Jadi teman-teman tolong, kita hidup suka stres, hidup itu melelahkan, tapi kadang kita harus milih stres mana yang kita mau hadapin teman-teman. Jangan sampai kita juga nggak bisa menikmati yang kita miliki. Nah, those simple things yang kamu anggap remeh, coba kamu lihat lebih dalam, coba kamu lihat lebih dekat teman-teman. Bagi saya nih ya, ini bagi saya orang yang cukup bersyukur karena satu-satunya kebanggaan saya teman-teman adalah saya tuh gampang disenengin. Saya ingat beberapa hari lalu tuh saya lagi mau binge watching nonton, teman-teman kalau tahu ada namanya film Power Rangers. Saya suka banget Power Rangers pada waktu saya kecil. Saya ini bisa nonton itu aja di YouTube tuh saya happy setengah mati. Jadi saya rasa kenapa saya orang yang mudah bersyukur karena memang saya menikmati hal-hal kecil teman-teman. Dan maka dari itu teman-teman, ingat, bisa napas itu adalah sebuah mujizat. Bisa nulis, bisa sehat, itu adalah sebuah kemurahan Tuhan teman-teman. Bisa buang air besar dengan bahagia tanpa digedor-gedor pintunya, itu adalah sebuah kebahagiaan teman-teman. Karena kita tahu ya, di 2 tempat yang menenangkan itu di hadirat Tuhan dan di dalam WC. Haha. Just kidding. Maka matilah dirimu untuk menikmati hal kecil teman-teman. Bagi saya film yang lucu, makan enak di pinggir jalan. Saya ingat saya tuh kadang-kadang gini, saya sampai detik ini ada satu tempat di mana di rumah saya yang dulu ada di depannya ada kayak pecel ayam enak banget, yang sambalnya enak banget, dan saya ingat betapa saya bersyukur dengan harga murah saya bisa makan di situ dan I really enjoy it teman-teman. Jadi maka dari itu kalau kamu perhatiin baik-baik, kamu tuh bisa nikmatin. Kamu nggak perlu jadi tajir dulu. Walaupun kalau misalnya menjadi tajir, bagus teman-teman. Saya berharap gini ya teman-teman. Saya berharap teman-teman jadi kaya. Saya berharap teman-teman jadi diberkati secara materi. Kenapa? Karena kalau teman-teman diberkati materi, kamu bisa lebih punya dampak. Uangmu bisa kamu pakai memberi, perpuluhan pun tambah besar. Yeay, everybody happy. Haha. Tapi anyway, kamu tetap bisa menikmati sekarang. Kamu dengan cara kamu menikmati. Maka dari itu saya mau doain teman-teman buat agar sehabis ini kamu punya karunia menikmati lebih. Dan karunia menikmati dimulai dari kamu mulai bisa menikmati hal-hal kecil. Teman-teman, tiket bioskop murah itu bisa dinikmatin.
bisa ke gereja, itu sesuatu kenikmatan. Apalagi gerejanya Kenny One Church, open minded, seru, musiknya bagus, adem, pengkhotbahnya lucu, gemes, terus ada pastor rambutnya panjang, lucu gitu kan. Jadi nggak perlu kaku-kaku kayak kanebo kering atau kayak, ya kalau kata teman saya ya, kayak teman saya nggak tahu ya, lu jangan kaku dong kayak BH baru gitu dan sebagainya. Jadi makanya itu yang dia bilang. Saya nggak pernah punya berat, jadi saya nggak tahu. Tapi itu yang dia bilang, teman saya yang cewek. Jadi jangan kaku. Makanya kamu harus bersyukur, ini teman-teman. You have to be thankful. Jadi gereja yang percaya sama kamu, yang percaya kasih karunia dan tidak menyerah sama kamu, yang sayang sama kamu dan juga punya selera humor. Haha. Maka dari itu teman-teman, milikilah selera humor. Tetap bisa, kalau kamu nggak bisa, kamu nggak perlu ketahuan orang lain. Kadang kamu perlu ketahuan diri kamu sendiri. Ya, kamu perlu ketahuan diri kamu sendiri. Kadang kamu perlu ngejek diri sendiri. Haha. Jadi apalagi kita gereja punya nasi kotak. Terus kayak pendetanya kayak sok-sok kekinian tapi gitu kan. Oh iya, barista cantik. Nah, maka dari itu teman-teman, latihlah dirimu untuk bisa menikmati hal-hal kecil. Oke, sampai di sini aja. God bless you. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa supaya ada karunia menikmati bisa hadir di tempat ini. Aku berdoa supaya kau bimbing mereka, pimpin mereka, Roh Kudus, kau pimpin mereka agar mereka mulai bisa menikmati hal-hal kecil di kiri kanan mereka, Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya ada kekuatan yang baru. Kami berdoa supaya ada sukacita yang baru di hidup mereka. Kami berdoa supaya mereka bisa bersukacita dalam hal kecil sekalipun. Thank you Lord, kami tahu segala hal berhak disukacitain. Kami tahu segala hal di dunia berhak disyukurin. Thank you atas tangan kami yang masih sehat. Thank you atas nafas kami. Thank you atas mata kami. Thank you masih punya pekerjaan. Thank you masih punya banyak hal di hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Tuhan berkati. Selamat olahraga. Dan saya mau kasih jokes. Kue apa yang bikin bingung? Question. Hahaha. Bodoh amat. Oke. God bless you. Saya pengen tahu ada yang respons apa enggak. Kue apa yang bikin bingung? Question. Ya. Yeah. Oke. Oh, hahahnya biasa ya. Oke. Teman-teman ingat, jangan lupa, ya udah deh, jangan lupa minggu ini saya akan bicara, saya akan ngomong di di New International Church. Please come, let's rebuild our on-site culture lagi, datang lagi. Okay, take care, God bless you. Yeah.